Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana seni untuk hipnosis, tapi dalam kondisi kita ngobrol seperti ini. Misal kita ngobrol-ngobrol kayak gini lah, kita sambil ngobrol, atau mungkin bisa saja nanti coba kita demonstrasikan, kita melakukan hipnosis tapi lewat video seperti ini. Mungkin ke depan bisa request bagaimana terapi mental tapi lewat obrolan biasa dengan pendekatan hipnosis, atau mungkin dengan pendekatan katarsis. Dari yang saya tahu, kita nanti coba pelan-pelan nanti dibahas di video saya ini. Untuk pemahaman dasar, mungkin yang sudah paham tentang hipnosis itu memasukkan ide atau gagasan yang menembus pikiran bawah sadar, sehingga si pikiran itu bisa merespon secara dalam, secara emosional. Karena pada dasarnya manusia itu tergantung bagaimana pikiran bawah sadarnya, database-nya seperti apa. Artinya memori di dalam pikiran bawah sadarnya. Pada intinya, kalau orang yang mengalami trauma mental atau trauma yang sifatnya peristiwa-peristiwa yang mungkin masih terpendam di dalam jiwanya, sebenarnya yang utama satu dulu, kita lihat kalau memang kita bisa memiliki tombol kontrol atas diri kita, artinya kita secara mental sebenarnya masih dalam kondisi sehat, bisa menguasai tindakan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Tapi kalau orang trauma itu biasanya tidak mampu mengontrol atau tidak menguasai tombol kontrol atas dirinya sendiri. Bisa orang yang mungkin terlalu takut dengan sesuatu, dia kehilangan kontrol atas dirinya, kemampuan untuk mengontrolnya menjadi tidak bisa dikendalikan atau dikuasai. Ini lebih dipahami dengan penyakit-penyakit psikomatik ya. Psikosomatik itu ya penyakit yang disebabkan oleh dari peristiwa yang terpendam, atau kalau menurut saya itu dari kejadian atau pengalaman yang belum terselesaikan. Jadi manusia itu kadang punya pengalaman yang belum selesai, akhirnya dia merasa belum bisa move on dari masa lalunya. Ya banyak kasus. Mungkin kadang kita menyadari atau tidak, kadang sadar atau tidak, kita memiliki sisi seperti itu. Mungkin dalam hal yang bisa dikatakan cukup ringan, mungkin tidak terlalu mengganggu secara di kehidupan keseharian atau di kehidupan yang penting lah, yang prioritas. Sebenarnya gangguan atau masalah-masalah mental ini yang inti sih kita bisa menemukan tombol kontrol atas diri kita dulu. Jika orang yang ingin memanfaatkan diri kita,
ya orang itu cenderung akan mencoba untuk mengontrol atau mengambil alih tombol kontrol tersebut. Cenderung seperti itu, kecuali memang ada kesepakatan, yaitu seorang hipnoterapis yang dipercaya memang kredibel, bisa membantu untuk memperbaiki permasalahan mentalnya sih, ya itu baik-baik saja lah, it's fine seperti itu. Tapi kalau memang orang yang ada di lingkungan keseharian kita mencoba untuk mengambil kontrol atas diri kita, sehingga kita tidak bisa menjadi diri sendiri, menjadi diri sendiri dengan versi terbaik, tidak bisa, artinya gini, punya ide gagasan yang ingin direalisasikan dan realisasinya bisa dilaksanakan senyaman mungkin, sebebas mungkin, asal ide gagas ini dalam artian yang positif atau yang progresif, ya artinya produktif, ada manfaat-manfaat yang baik untuk diri kita dan juga untuk interaksi dari lawan interaksi kita atau masyarakat atau orang lain seperti itu. Selama itu positif sih tidak ada masalah, itu gagasan itu dan tidak mengganggu, artinya ada etikanya dan kita nyaman tanpa diganggu atau mungkin merasa tidak nyaman, terintimidasi oleh mungkin seseorang atau lingkungan kita, itu artinya tombol untuk kontrol diri kita itu ada di tangan kita. Tapi kalau ada orang lain yang mencoba mengintimidasi, memberikan rasa takut, rasa was-was, mencoba mempengaruhi supaya kita tidak nyaman atau tidak bebas dalam melaksanakan ide-ide gagasan yang kita ciptakan untuk dilaksanakan. Ini sebenarnya ini tindakan-tindakan secara mental, emosional yang merugikan buat orang tersebut. Jadi biasanya tanda-tanda kalau kita ini sedang dimanfaatkan, kalau ada orang yang mengintimidasi, menakut-nakuti, menciptakan rasa was-was ketika kita sedang memiliki ide-ide yang akan diekspresikan. Ini kadang terkesan sepele, tapi kalau kita tidak selami, pahami dalam-dalam, kita bisa terjebak. Karena orang-orang yang ingin mengintimidasi, menciptakan rasa was-was di dalam diri orang lain, ini punya kecenderungan punya sikap mental yang tidak bagus, ya. Artinya sikap mentalnya buruk karena dia mengintimidasi dan tujuannya juga tidak baik, karena ingin menguasai orang lain, ingin mempengaruhi orang lain dengan cara menciptakan rasa was-was di dalam hati orang tersebut. Dalam Islam sendiri juga yang namanya setan itu membisikkan ke jantung hati manusia dalam bentuk rasa was-was. Nah, orang-orang yang menciptakan, mengintimidasi, membantu ini juga orang-orang yang artinya memberikan sumbangan negatif. Jadi mari kita untuk melatih, mengontrol diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri, menjadi diri kita dengan versi terbaik. Kalau kita bisa menjadi diri kita, kita akan produktif, akan berkembang, mampu mengembangkan ide-ide gagasan. Jika kita ide-ide itu
sebenar-benar diintimidasi, buat menjadi rasa cemas, was-was ini sangat merugikan. Ini bisa membunuh, mematikan manusia itu untuk bisa berekspresi. Artinya nanti melemahkan pikiran, melemahkan, jadi kita nanti menjadi tidak puas seperti itu. Ini coba aja, ini terakhir, nanti kita coba melakukan sesi hipnoterapi ringan atau terapi mental ringan ya. Terapi mental ringan Anda bisa fokus, misal ini saya kasih contoh yang sederhana saja. Jadi misal Anda bisa fokus di wajah saya, lihat ya. Saya kalau sudah lihat, kita langsung mulai, yaitu mulai sekarang Anda menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi diri sendiri dengan versi terbaik, lebih produktif, lebih bahagia, mampu mewujudkan impian-impian yang tinggi, yang terbaik buat diri Anda. Oke, selesai. Coba nanti diulang-ulang untuk sesi terapi mental ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa menjadi diri sendiri dengan versi terbaik, mampu memiliki atau menguasai kontrol atas diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga yang menonton video saya ini senantiasa menjadi pribadi yang baik, yang eksklusif, mampu mewujudkan impian-impian yang selama ini mungkin belum terwujud. Setelah menonton video ini tadi, mengikuti sesi terapi mental secara ringan sederhana ini, bisa secepatnya terwujud dan Anda memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian tersebut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.